Shalom Bapak Ibu sekalian. Luar biasa hari ini, hari yang sangat-sangat luar biasa. Minta maaf, saya punya ini agak sedikit, sebentar ya. Ya, baik. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Edward Wirawan. Saya seorang suami, seorang ayah. Istri saya mungkin sudah banyak yang kenal, Stephanie Frelia Turangan. Saya dan keluarga, kami dikaruniakan 3 orang anak. Yang paling besar usianya sekarang 22 tahun, yang kedua 17 tahun, hampir 18. Sudah 18 ya, nah istri saya lebih tahu dia, 18. Lalu yang terakhir, yang paling kecil umurnya sekarang 14, jalan 15 ya, begitu. Nah, waktu saya diberi judul ini oleh Cilinda, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu sama Cilinda, sama Ko Yohanes. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Memang kami ini jarang ke Surabaya. Dulu saya sering sekali ke Surabaya. Ini setelah COVID baru yang kedua ke Surabaya. Dan seperti tadi kita sudah bicara-bicara, sangat luar biasa ya. Surabaya itu penuh makanan enak. Baru 1 hari udah naik 2 kilo saya. Memang repot kalau suka makan ya. Tapi kan kita makan untuk bersuka cita ya. Ngeles. Ya, baik Bapak Ibu, waktu tadi saya diberikan atau kami diberikan tema ini, memang ini mirip seperti apa kesaksian kehidupan kami. Kehidupan kami itu diguncang. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa diguncangnya. Kalau misalnya bahasa Surabaya mungkin bukan diguncang ya, tapi diopiok-opiok gitu ya, diudek-udek gitu ya. Nah itulah yang kejadian apa yang saya alami. Boleh halaman pertama? Boleh next slide? Ya, makanya saya tulis pengguncangan atau diopiok-opiok. Karena pada saat kami ada pengguncangan, silakan berikutnya. Kami punya sebuah krisis keluarga yang mulai dari 4,5 tahun yang lalu. Krisis keluarganya apa? Jadi tepat tanggal 14 Februari tahun 2019. 14 Februari 2019, 4,5 tahun yang lalu. Ada yang tahu 14 Februari hari apa? Hari Valentine's. Seharusnya itu adalah hari kasih sayang, betul? Ya. Dan ternyata betul. Hari Valentine's itu adalah hari di mana kami satu keluarga merasa kasih setia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Itu bukan berarti baru mulai, tapi kami baru sadar. Mungkin itu yang tepatnya ya. Jadi 4,5 tahun yang lalu, istri saya tiba-tiba dinyatakan divonis kanker paru-paru stadiumnya yang keempat. Dan pada saat kanker paru-paru stadium keempat itu artinya itu sudah terminal. Dikatakan sudah terminal. Kata terminal dalam bahasa kedokteran, di sini mungkin ada Pak Dokter juga yang mungkin tahu, namanya terminal itu artinya hidupnya sudah tidak lebih lama dari 6 bulan, maksimum 1 tahun. Kenapa demikian? Pada saat ditemukan, ada 7 cm kanker ada di dalam paru-parunya. Kira-kira 7 cm itu kira-kira sebesar ini. Makanya saya ambil ke sini tadi. Ini kira-kira diameter 7 cm itu ada di dalam paru-paru. Kira-kira paru-paru kita itu sebesar apa sih? Kira-kira mungkin cuma sebesar ini. Kalau ada tumor sebesar itu seharusnya kerasa sama dia ya. Nggak kerasa. Yang ketahuan adalah pada saat tiba-tiba dia merasa sakit di tulang belakang. Sangat sakit, supaya lebih singkat, dia akhirnya ke dokter. Lalu dokter bilang, bukan itu problemnya ternyata ada di paru-paru. Di paru-parunya ada 7 cm massa, tumor. Dan kenapa dikatakan terminal? Karena penyebarannya itu sudah kemana-mana. Yang pertama ada di tulang tengkorak, bentuknya U. Saking banyaknya sampai bentuknya udah U. Lalu ada jelas di tulang belakang, di tulang duduk, di tulang paha. Lalu ada di kelenjar limfa, ada di kandungan, ada juga di indung telur. Dan di berbagai macam tempat, penyebarannya sudah banyak sekali. Makanya dokter bilang sama kami, ya
sudah mungkin tidak akan terlalu lama usianya. Makanya itu yang membuat kami guncang. Itu yang rasanya buat kami luar biasa. Bapak Ibu, bukan karena istri saya ada di sini, tapi saya ini sangat-sangat sayang sama istri saya. Jadi saya ini dia ini my other half. Betul-betul bagian dari saya. Tiba-tiba dikatakan demikian, susah saya ini. Dan makanya itu yang membuat saya nangis terus. Jadi waktu hari pertama ketahuan tanggal 14 Februari, 15, 16, 17, setiap kali saya masuk kamar mandi, itu saya selalu nangis. Kenapa? Karena ngelihat shampoo. Shampoo kan ada 2 ya. Ada shampoo-nya saya, ada shampoo-nya istri saya. Saya pikir, waduh bentar lagi mungkin shampoo-nya tinggal 1. Karena dia sudah mungkin gak ada. Dan saya hanya berani nangis kalau ada di dalam kamar mandi supaya gak ketahuan dia toh. Gak ketahuan sama anak-anak saya juga. Bayangkan zaman itu anak saya yang paling kecil umurnya masih 10 tahun ya. Masih kecil sekali, dia masih gak ngerti apa maksudnya yang namanya kanker dan terminal. Dia gak ngerti. Jadi saya hanya berani nangis seperti itu. Hari pertama setiap kali masuk kamar mandi nangis. Hari kedua, hari ketiga. Di hari keempat, itu kebetulan hari Minggu pagi. Sebelum mau ke kebaktian, saya masuk kamar mandi udah mau siap-siap mau nangis nih ceritanya. Tapi kok tiba-tiba dari ujung kepala saya sampai bawah kaki itu saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Luar biasa itu perasaannya saya gak bisa sebutkan, tapi rasanya damai. Ada sesuatu di dalam hati saya yang begitu luar biasa, sampai saya mau nangis gak jadi, saya takut gak bisa, khawatir pun gak bisa. Aneh rasa itu, saya kayak ternganga gitu, kayak orang stance gitu, kayak gak tahu mesti ngapain, bengong di dalam kamar mandi. Dan tiba-tiba saya seakan-akan seperti diingatkan sesuatu mengenai cerita di Alkitab. Bapak Ibu sebagai background, saya dilahirkan dari keluarga Katolik. Jadi kami ini, saya dibaptis dari lahir ya, dari 3 bulan kami sudah dibaptis. Saya ke gereja tiap minggu tanpa terkecuali. Bahkan setelah kami menikah pun kami terus ke gereja. Tetapi saya ini tidak fasih Alkitab. Saya nggak baca Alkitab banyak, nggak ngerti. Mungkin cuma tahu Gospels ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes cuma tahu itu. Lalu sedikit Kisah Para Rasul, sedikit Mazmur, sedikit Amsal. Sama itu, Genesis itu, Kejadian. Cuma tahu itu aja. Itu pun paling pasal-pasal 1, 2, 3, mungkin begitu. Tapi Bapak Ibu yang luar biasa, pada saat saya tadi rasa luar biasa damai sejahtera itu, tiba-tiba saya diingatkan cerita mengenai itu istrinya Lot. Pada waktu dia mau keluar dari Sodom dan Gomora, tahu ya ceritanya, pada saat dia mau keluar dari Sodom dan Gomora, itu ada malaikat Tuhan yang bilang sama dia, kamu maksudnya jalan terus, jangan lihat ke belakang. Kalau lihat ke belakang nanti akan jadi tiang garam, kamu akan mati. Itu seakan-akan cerita itu seperti kayak film, kayak diputar di belakang kepala saya, jadi sambil bengong, sambil ada kayak cerita itu. Saya nggak tahu dapat dari mana. Sekarang saya tahu itu Roh Kudus menjalankan fungsinya. Bapak Ibu tahu ya, firman Tuhan bilang yang namanya Roh Kudus, salah satu tugas Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan ajaran Kristus, ajaran Tuhan. Dan itu ternyata terjadi dalam kehidupan saya. Saya yang sangat tidak fasih Alkitab kok bisa diambil bagian itu, kok saya diingatkan seperti itu. Dan saya baru mengerti, kelihatannya seakan-akan Tuhan mau bilang bahwa kamu jangan lihat ke belakang, kamu lihat ke depan terus. Yang pasti kalau kamu lihat ke belakang, cuma ada kematian, pasti mati. Tapi kalau ke depan meskipun gak kelihatan, pokoknya itu yang bukan mati. Kira-kira saya ngertinya cuma seperti itu. Dan itulah yang saya pikir luar biasa. Itulah saya baru ngerti ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tiba-tiba dan itu sangat nyata. Kok bisa? Sekali lagi, saya tidak fasih Alkitab. Saya jarang baca Alkitab. Tetapi kok bisa diingatkan seperti itu. Dan benar Bapak Ibu, sejak saat itu, satu keluarga kami itu
seperti seakan-akan ditarik sama Tuhan. Saya suka pakai istilah seperti kayak ada vacuum cleaner. Tuhan pakai vacuum cleaner, kami disedot masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sampai kami tuh nggak bisa kalau nggak ketemu sama Tuhan terus gitu maksudnya. Kami ditangkap dari satu gereja yang memuridkan saya, namanya Care City Church ya di Singapura, gereja Indonesia. Itu kami dimuridkan, kami digembalakan, saya jadi belajar firman Tuhan. Pokoknya itulah yang kami kerjakan, anak-anak saya juga melayani. Gara-gara itu kami terus jadinya lebih dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena tadinya saya pikir saya tahu Tuhan, saya kenal Tuhan. Ternyata saya cuma tahu Tuhan. Saya tidak kenal Tuhan, apalagi saya punya relationship sama Tuhan. Saya tidak punya relationship sama Tuhan. Dan itu yang menurut saya sangat luar biasa. Balik sedikit mengenai cerita mengenai istri saya, Bapak Ibu. Setelah kejadian itu, puji Tuhan dikasih kami ke dokter, onkologis. Onkologisnya itu memberikan obat yang sangat luar biasa. Obatnya itu dimakan dalam waktu 4 bulan, itu tiba-tiba seluruh tumor yang ada di dalam tubuh istri saya itu pelan-pelan hilang. Satu persatu, cuma dalam 4 bulan ada obat yang dimakan, ya bukan dengan kemo tapi ini dengan dimakan, namanya oral targeted therapy. Dan tiba-tiba tumornya hilang. Nah harusnya kalau tumornya hilang, harusnya kita berbahagia toh, kita harusnya happy begitu kan. Yang terjadi bukan cuma itu, tadi ada penyebaran kanker, ada tiba-tiba istri saya masuk dalam satu masa fase kegelapan. Artinya dia itu tiba-tiba jadi punya depresi yang sangat luar biasa. Dia punya suicidal attempt, berasa seperti terus mau bunuh diri. Dia nggak tahu bagaimana ceritanya, ada di dalam masuk satu kegelapan. Kalau nanti istri saya cerita, dia bilang bahwa dia seperti kayak masuk dalam sebuah ruangan kaca tapi gelap, nggak mau berusaha untuk keluar, nggak bisa, terkurung dalam situ. Dan message yang ada di kepalanya pokoknya dia harus bunuh diri. Singkat kata, karena kami tinggal di lantai 27 by the way, kami tinggal di Singapura ya. Kami ini tinggal di Singapura sudah 20 tahun. Jadi kami tidak tinggal di sini. Sudah 20 tahun kami tinggal di sana. Jadi di sana itu kami tinggal di apartemen ya. Saya punya 2 balkoni, depan sama belakang. Dan kami tinggal di lantai 27. Balkoni saya itu kira-kira tingginya cuma segini. Pembatasnya. Jadi kalau dia mau loncat itu gampang sekali. Dan kejadian dia mau loncat itu seringnya luar biasa. Mungkin gak setiap hari, tetapi berkali-kali dalam waktu 1 bulan. Dan yang mengerikan itu adalah satu keluarga kami itu diliputi rasa takut. Kenapa? Yaitu kami lagi makan malam, tiba-tiba dia mau keluar, mau loncat. Itu kejadian yang biasa. Bayangkan anak saya yang masih umur 10 tahun itu pernah tarik-tarikan sama mamanya, bilang mama jangan, karena dia sudah mau loncat. Dan itu kejadian yang biasa dalam kehidupan kami. Bayangkan itu yang mengerikan yang kejadian. Dan itu harus kami alami terus. Karena dia bukan cuma mau itu, kadang-kadang ada satu kali waktu dia mau bawa mobil kami, dia mau ceburkan ke danau di belakang rumah kami. Anak saya itu dari lantai 27 lari turun ke bawah menghalangi mobilnya mamanya. Dia bilang, mama kalau misalnya mama mau turun, mama mau bunuh diri, aku juga ikut. Lalu akhirnya dia batal. Nah Bapak Ibu, kejadian demi kejadian seperti ini membuat kehidupan kami itu di dalam keluarga kami itu gelap ya. Bukan cuma istri saya yang gelap, kami juga gelap. Takut toh. Karena seakan-akan kapan dia waktunya bisa bunuh diri, kita nggak tahu begitu. Itu sering sekali. Padahal secara medis penyakitnya terkontrol. Sampai sekarang memang masih ada tetapi terkontrol begitu ya. Nah itu yang membuat kami juga heran kenapa bisa seperti itu. Tapi tadi saya bilang, pada saat kami melewati itu, selalu ada help, selalu ada pertolongan dari Tuhan yang nyata. Tadi saya bilang mulai dari gereja yang menangkap kami, pelan-pelan kami dimuridkan. Pelan-pelan saya jadi lebih banyak baca firman. Bukan cuman itu, saya setelah 4-5 bulan di gereja itu, saya ditugaskan atau diberikan tugas untuk take care anak-anak muda sama Pak Gembala. Lalu tahun berikutnya saya juga jadi koordinator ibadah. Aneh-aneh gitu, orang yang gak ngerti apa-apa dikasih kesempatan seperti kayak begitu,
Saya pikir ini sesuatu yang agak luar biasa. Maaf kalau saya bilang, Pak Gembala ini agak gila, saya bilang. Saya ini gak ngerti apa-apa kok disuruh ngurusin anak-anak muda. Saya ini adalah youth repellent, saya bilang. Tahu youth repellent? Repellent itu anti. Kalau ada jaket anti air disebutnya water repellent. Saya ini kalau ada anak muda ketemu saya, pasti kabur. Kenapa? Galak saya ini. Kenapa? Saya ini orang yang sangat-sangat perfeksionis. Saya galak, saya disiplin, saya tegas. Nggak mungkin anak muda bisa saya take care begitu ya. Saya nggak akan cerita ke bagian itu, tapi poinnya adalah gara-gara saya take care seperti itu, saya jadi baca firman terus toh. Saya harus terus baca firman dan itu saya mulai baca firman lebih banyak. Itu yang membuat saya juga setiap hari pada saat istri saya dalam kegelapan itu, saya setiap hari pagi malam selalu taburkan firman sama dia. Pagi malam dan terus kami selama lebih daripada 10-12 jam nyanyi terus, nyembah terus di dalam rumah. Saya punya YouTube Premium, saya beli supaya apa, itu lagu-lagu YouTube tuh saya putar terus. Saya cuma nyembah, kenapa? Udah gak bisa berdoa. Kadang-kadang mulut ini sudah gak tahu lagi mau berdoa seperti apa. Saking bingungnya, saking sedihnya, saking takutnya. Tapi Bapak Ibu, katanya harus terminal. 6 bulan sampai 1 tahun harusnya gak ada. Lihat dia masih nyanyi dari tadi di sini. Luar biasa ya, puji Tuhan. Masih ada di sini. Lihat kami satu keluarga. Dari 4,5 tahun yang lalu sampai hari ini, kami masih seperti ini. Kami masih baik-baik saja. Luar biasa. Itu bukan kami, 100% pasti bukan kami. Itu adalah anugerah Tuhan. Kami satu persatu terus Tuhan perlihatkan kepada kami bagaimana menghadapi yang seperti ini. Problemnya banyak, tapi yang tetap adalah penyertaan Tuhan. Yang tetap adalah kasih karunia Tuhan. Itu yang terus-terusan keluar. Bukan cuma itu Bapak Ibu, tadi saya belum cerita mengenai obat. Obatnya istri saya yang luar biasa tadi itu 1 pil harganya $100, kira-kira 1 juta. Sekarang mungkin 1.180.000 harganya, 1 juta rupiah, 1 pil. 1 hari harus makan 8. Jadi 1 hari itu 8 juta, kalau sekarang 10 juta 1 hari. 1 bulan berapa? 240 juta. Itu cuma untuk urusan obat. Belum masalah bukan X-ray, MRI. Belum PET scan. Belum dia itu sudah melewati 2 kali operasi otak atau yang namanya gamma knife. 1 kali operasi otak itu berapa? Bisa 1 M. Kadang-kadang 750 juta. Banyak sekali. Kalau dihitung-hitung sampai hari ini kami sudah menghabiskan hampir 20 miliar untuk pengobatannya Fani. Tetapi yang luar biasa, kalau saya disuruh ngurusin 20 M, gimana cara bayarnya? Yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat kami. 3 tahun sebelum Fani divonis, saya kok dikasih kesempatan sama Tuhan untuk beli asuransi Bapak Ibu. Nah begini, saya bukan mau jualan asuransi, tapi saya ini adalah orang yang hampir tidak mungkin gampang beli asuransi. Kenapa? Saya bekerja di bidang finansial. Jadi saya kebiasaan tahu banyak sekali problemnya sama typical insurance agent itu saya tahu. Begitu ya, suka dibohongin banyaknya. Jadi saya ini nggak suka beli asuransi, kok bisa? 3 tahun sebelum kejadian saya ketemu sama 1 orang dan orang itu berhasil meyakinkan saya sampai akhirnya saya beli asuransi tersebut. Dan asuransi itu yang membayarkan seluruh pengobatannya Stefani dari dulu sampai sekarang yang 20 miliar itu. Luar biasa. Itu another penyertaan Tuhan. Itu another mujizat. Itu adalah another bukti kasih karunia Tuhan. Lihat gak Bapak Ibu dari tadi saya cerita itu. Problem, tapi pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaannya. Gak kalah banyaknya penyertaan Tuhan sama problem kami. Makanya saya tulis di situ ada yang namanya pemulihan. Kalau saya sebutkan terus menerus banyak sekali. Padahal saya punya 8 slide, ini baru slide nomor 1. Jadi Bapak Ibu poinnya adalah bayangkan. Seharusnya anak kami itu satu persatu atau bahkan saya. Mungkin kami ini semuanya sudah hilang. Sudah
sudah kepahitan, sudah depresi mungkin. Bukan cuma dia yang depresi, mungkin kepahitan kami semua. Tapi kenyataannya tidak. Satu persatu meskipun melewati itu semua, bisa tuh sama Tuhan, bisa. Saya harus jadi bapak, harus jadi yang ngurusin rumah tangga, berarti saya harus belanja juga, ngatur menu anak-anak, juga saya harus ngatur mana yang bagian belanja dan sebagainya, belum ngatur sekolahnya anak-anak, saya juga harus kerja, kok bisa? Tadi ngurusin youth, ngurusin koordinator ibadah juga, kok bisa? Herannya kalau sama Tuhan bisa. Luar biasa ya Tuhan kita itu. Nggak tahu bagaimana ceritanya tapi bisa. Dan itu adalah kesaksian kami. Bapak Ibu kalau datang kemari tadi pagi decided untuk datang kemari mau dengar kesaksian ada mujizat penyembuhan, bukan itu ya. Ini saya bukan mau kasih kesaksian mujizat penyembuhan. Yang saya mau saksikan di sini adalah kesaksian bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Artinya pada saat kami mau kena begini, mau diopiok-opiok sama keadaan, penyertaan Tuhan itu tetap. Itu poinnya saya. Silakan berikutnya. Dan setelah itu semua, baru tahun lalu tiba-tiba tanggal yang sama 14 Februari tapi tahun 2022. Jadi baru sekali tahun lalu. Tanggalnya persis 14 Februari itu istri saya divonis, 14 Februari 2022. Tiba-tiba istri saya disadarkan. Tiba-tiba dia sadar, tiba-tiba dia langsung seakan-akan jadi orang yang lebih mengerti lagi, sadar akan semuanya, dan tiba-tiba dia punya semangat yang luar biasa untuk bisa memuliakan Tuhan. Makanya dia sadar bahwa yang namanya kalau tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya dia, itu dia rasanya gelap, rasanya mau bunuh diri, rasanya seperti kayak mayat hidup. Tetapi dipulihkan Tuhan tepat tanggalnya 14 Februari 2022. Saya nggak tahu kenapa, tapi tanggalnya pas. Saya yakin itu bukan kebetulan, karena tiba-tiba dia bangun pagi, dia berbeda. Dia bisa nangis, dia bisa ngerti segala sesuatu, dan mulai hari itu sampai sekarang, meskipun terus penyakitnya masih ada, dia tidak fokus lagi sama masalah penyakit. Dia fokus sama Tuhan. Dan dia berkomitmen, kami berdua berkomitmen. Mulai hari itu sampai sekarang, kalau ada waktu, masih ada tenaga, kami gak mau sia-siakan tenaga itu. Kami mau bersaksi, kami mau kasih tahu sama banyak orang bahwa yang namanya penyertaan Tuhan itu gak main-main. Kami melewati ini semua tapi tetap baik-baik saja. Next slide. Saya banyak sekali berbicara, padahal poinnya salah satunya yang saya mau bicara adalah masalah ini. Bapak Ibu tahukah bahwa yang namanya pengguncangan itu sebenarnya adanya kenapa? Saya bilang kalau ada sesuatu yang diguncang atau ada yang diopiok-opiok tadi, salah satunya itu karena ada ekses. Itu menurut saya ada ekses. Ekses itu artinya apa? Kelebihan, ada yang kebanyakan. Apa maksudnya kelebihan? Ya terlalu banyak lah. Ada yang gak seimbang, ada yang tidak terlalu banyak. Berikutnya. Saya kasih contoh ya berikutnya. Proses pengeringan mesin cuci. Bapak Ibu di sini tahu ya bagaimana cara kerja mesin cuci? Mesin cuci itu kalau kita masukin baju, kita on begitu, sampai terakhirnya, kejadian terakhir sebelum dia selesai, apa yang terjadi? Udah bajunya bersih, nanti mesinnya akan muter kenceng. Gitu kan, sampai airnya semuanya habis, lalu nanti selesai. Bapak Ibu perhatikan di sini, air dipakai oleh mesin cuci sebagai alat atau medium untuk mencuci. Tetapi bukan itu yang kita mau. Hasil akhir dari mencuci adalah baju bersih, betul? Jadi air yang dipakai sebagai alat, kalau sudah kebanyakan, sudah tidak perlu lagi, harus dibuang. Karena yang kita mau cuma baju yang bersih. Jadi makanya kalau ada ekses dari sesuatu yang bukan seharusnya, harus dibuang. Makanya salah satu contoh dari pengguncangan, gunanya pengguncangan itu adalah kalau ada ekses harus dibuang. Harus ada yang lebih, harus dibuang. Itu nomor satu. Nomor dua,
Kenapa terjadi pengguncangan adalah karena ada proses pemisahan atau dalam hal ini segregation. Sesuatu yang seharusnya, tidak ada seharusnya, harus dipisahkan. Berikutnya, coba kita lihat. Saya kasih contoh di sini seperti kayak menampi beras. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini zaman dulu, waktu zaman saya ya, kalau misalnya nampi beras, kita itu waktu beli beras zaman dulu itu nggak bersih berasnya. Berasnya itu masih banyak itu kulit ari ya, kulit arinya. Jadi mama saya itu dulu pakai tampian, beras itu ditampi begitu ya. Ngapain sih ditampi? Katanya supaya bersih. Ternyata saya baru tahu, kulit ari dan beras itu punya berat jenis yang berbeda. Jadi pada saat kalau diangkat ke atas, nanti si yang berat itu akan lebih cepat naik turunnya. Kalau ada angin, nanti itu kulit-kulit yang nggak perlu itu semuanya akan tertiup angin. Jadi nanti kalau makin lama makin ditampi begitu, bersih nanti lama-lama. Ya itulah, kalau ada pengguncangan, salah satu gunanya adalah untuk pemisahan atau segregation. Karena yang kita perlu adalah beras, bukan kulit arinya. Sama tadi seperti water atau mesin cuci, yang kita perlu adalah bajunya, bukan airnya. Makanya harus dipisahkan, karena tidak perlu ada di situ atau ada yang kebanyakan. Betul? Ya, itu kira-kira yang saya mau poin ke atas ini. Berikutnya, salah satu juga, berikutnya lagi. Salah satunya lagi tujuan pengguncangan itu adalah mengembalikan kepada esensinya. Silakan terus diteruskan. Di sini saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu mengenai ide bahwa ada yang namanya perbedaan antara esensi dengan aksesoris Bapak Ibu. Jadi kalau tadi pengguncangan itu tadi saya bilang mau mengembalikan itu kepada fungsi sebenarnya, makanya saya sebut itu adalah esensi. Mengembalikan kepada esensinya, kepada sesuatu yang seharusnya. Kalau ada esensi, tentu ada yang bukan esensi. Nah, yang bukan esensi itu saya sebutkan sebagai aksesoris. Nah, aksesoris itu kira-kira ya inilah. Contohnya tadi saya sebutkan di sini adalah telinga sama anting. Ya, gampang. Anting, ini untuk yang wanita ya. Anting dipakai, kalau antingnya dicopot, apakah ini masih namanya telinga? Ya. Kalau ada anting nggak ada telinga, masih namanya telinga? Tidak toh. Jadi kita tahu yang namanya anting itu pasti aksesoris. Orang dengan baju, minta maaf, Edward di sini. Kalau saya pakai baju namanya Edward, bajunya dicopot, namanya masih Edward juga. Tapi kalau kepala saya dicopot dan saya masih ngomong di sini, pasti bukan Edward, betul kan? Jadi kita tahu yang esensi yang mana? Ya orangnya, ya badannya. Baju itu adalah aksesoris. Kira-kira nangkep di sini ya, itu adalah perbedaan antara aksesoris dengan esensi. Silakan berikutnya. Makanya saya bilang di sini, salah satu juga tujuan pengguncangan kalau dalam Alkitab kita yang kita tahu, itu adalah proses pemurnian Bapak Ibu. Proses pemurnian. Kenapa perlu dimurnikan? Karena secara umum manusia itu menurut Tuhan harus dimurnikan, harus dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari dunia, obviously. Makanya dari zaman dahulu sampai sekarang, dari zaman bangsa Israel pergi dari tanah Mesir sampai sekarang, berkali-kali Tuhan bilang, kalian harus dimurnikan, kalian harus diguncang lewat berbagai macam hal. Supaya apa? Supaya dipisahkan. Bangsa yang terpilih menurut Tuhan adalah bangsa yang dipisahkan. Kata suci, suci itu artinya dipisahkan, betul ya? Suci itu artinya dipisahkan, dan salah satu menurut saya kenapa kita harus diguncang itu karena perlu ada yang namanya proses pemurnian, dipisahkan, dan yang nomor 2 juga perlu untuk berbalik, harus berbalik ke jalannya Tuhan, berbalik lagi ke yang sebenarnya, berbalik ke esensinya. Itu yang saya mengerti dari apa yang kami hadapi.
Dan Bapak Ibu, supaya nggak terlalu berlama-lama, saya akan ceritakan satu kisah yang sudah sangat-sangat tahu banget ya. Saya akan lebih cepat, silakan berikutnya. Oh ya, ini. Dalam Alkitab ada satu cerita mengenai, menurut saya yang bisa saya analogikan dalam masalah pengguncangan, yaitu cerita kehidupan Yusuf. Dari Kejadian 37 sampai Kejadian 50, Bapak Ibu. Tahu ya ceritanya Yusuf ya, udah sangat familiar, gak perlu saya ulangi, pasti sudah tahu semua. Tapi Bapak Ibu perhatikan, kalau sampai penulis Alkitab tulis kejadiannya Yusuf, cerita tentang Yusuf, sampai 13 pasal, dari 37 sampai 50, berarti ini adalah cerita penting. Betul ya? Luar biasa kejadian ceritanya Yusuf ini. Hidupnya Yusuf itu juga diguncang. Ini tokoh Alkitab yang saya pakai sebagai contoh, dia pun hidupnya diguncang. Kita tahu ceritanya, bagaimana jubahnya dilucuti. Ya, Yusuf hidupnya diguncang lewat pertama, jubahnya dilucuti. Jubahnya diambil, Yusuf dicampakkan ke dalam perbudakan oleh kakak-kakaknya. Jubah itu bicara mengenai apa? Jubah itu bicara mengenai kekuasaan, mengenai uang, mengenai kehormatan dan sebagainya. Itu jubah, itu dilucuti, dibuang. Apalagi yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Difitnah sama Tante Potifar, ya, lalu difitnah sama berbagai macam orang. Juga di penjara. Habis di penjara, sudah di dalam situ, masih juga ditinggalkan oleh juru minum dan juru masak. Bapak Ibu, juru roti maksud saya, maaf. Itu kejadian Yusuf. Berikutnya. Jadi karena pengguncangan dalam kehidupan Yusuf, akibatnya apa? Ya ini, Yusuf terlepas dari status anak. Bapak Ibu jangan lupa, Papa Yakub, papanya Yusuf itu adalah orang kaya. Kalau bukan kaya pasti nggak mungkin punya jubah yang begitu luar biasa, nggak mungkin punya kambing domba yang sebegitu besar, dan juga nggak mungkin punya hamba atau pelayan-pelayan ya. Jadi karena diguncang hidupnya Yusuf, apa yang terlepas? Status anak. Status anak ini penting sekali dalam kehidupan kita, karena begitu Anda terlepas dari status anak, Anda tidak lagi punya warisan. Betul? Padahal ini si Papa Yakub ini punya uang cukup banyak. Status anak dilepaskan. Akibat pengguncangan kehidupan Yusuf, dia juga dilepaskan dari kekuasaan, dilepaskan dari kemewahan, dari ketersediaan. Dia jadi budak, gimana mau tersedia, gimana mau punya kemewahan, gak ada semua, dilucuti semuanya. Dan kehidupan yang berlimpah dari Yusuf pun dilucuti, itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Berikutnya. Ada tetapinya Bapak Ibu, tetapi ada satu setelah perguncangan semuanya itu yang tidak terlepas. Kita lihat, apa yang tidak terlepas? Tuhan ternyata yang menyertai Yusuf, selalu menyertai Yusuf. Diteruskan 1-2. Tadi kita lihat banyak sekali yang terlepas dari kehidupan Yusuf kan, banyak sekali. Tetapi yang tetap dalam kehidupan dalam kehidupan Yusuf adalah penyertaan Tuhan. Itu yang tetap dalam kehidupan Yusuf. Saya tahu dari mana? Berikutnya. Karena ayat ini, silakan dibaca, itu di Kejadian 39 ayatnya yang kedua, disebutkan gini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, maksudnya Pak Potifar ya. Dan itu kata-kata yang saya tuliskan di situ, Tuhan menyertai Yusuf. Dan kita lihat, betul Tuhan menyertai Yusuf. Itu Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Di ayatnya yang ke-23, kita lihat dan kita baca. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu, 2 kali dalam satu pasal dituliskan Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Yang pertama, karena Tuhan menyertai Yusuf, makanya dia selalu berhasil. Karena Tuhan menyertai dia, makanya dibuatnya berhasil. Lihat ya, ini Alkitab bilang sudah ditulis beribu-ribu tahun yang lalu. Bapak Ibu, kejadian ini masih nyata dalam kehidupan kita sekarang. Masih nyata dalam kehidupan saya. Meskipun Yusuf kita tadi sudah tahu, diguncang, dicampakkan dan sebagainya,
tetap ada Tuhan yang menyertai. Makanya meskipun diguncang-guncang, dilepasi, dilucuti, semuanya dilucuti, tapi yang tetap adalah penyertaan Tuhan. Slide berikutnya. Makanya daripada itu, silakan terus. Ada hal-hal esensi tertentu yang menurut saya itu kadang-kadang kita lupa. Ada hal-hal tertentu. Dan saya lihat, ada kehidupan manusia yang ditempeli berbagai macam aksesoris. Apa contoh aksesoris yang bukan esensi dalam kehidupan manusia? Itu harta, uang. Bisa diambil seperti kehidupan Yusuf. Kekuasaan jelas bisa diambil. Karena jabatan, dalam hal ini maaf saya tuliskan juga wanita atau seks, itu pun bisa diambil sama Tuhan. Dan dalam kehidupan saya, kesehatan pun bisa diambil sama Tuhan. Ini semua kalau diambil sama Tuhan, harta, kekuasaan, jabatan, bahkan kesehatan, apakah kita masih tetap anak Allah? Jawabannya iya. Jadi kalau itu artinya ini semua adalah aksesoris, bukan hal esensi dalam kehidupan kita, betul? Karena tadi kita sudah tahu anting kalau dicopot tetap telinga. Baju saya kalau dicopot saya tetap Edward. Ini kalau dicopot semuanya tetap masih anak Allah. Artinya ini semua itu adalah aksesoris, bukan hal esensi. Silakan berikutnya. Yang hal esensi menurut saya adalah jelas Tuhan. Itu jelas. Yang bukan daripada aksesoris adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu tidak terlepas pada waktu pengguncangan. Lihat tadi kehidupan Yusuf diguncang, tapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Kehidupan saya diguncang, lihat apa yang tetap. Penyertaan Tuhan. Masih tetap juga. Sama. Kenapa Tuhan tidak terlepas? Karena ada satu hal. Tuhan tidak menempel Bapak Ibu. Tuhan itu gak cuma sekedar nempel, Tuhan iseng terus nempel sama kita. Nanti kalau dia lagi gak suka dia keluar lagi, gak seperti itu. Kita hidup di zaman kasih karunia. Sekali kita semuanya percaya bilang bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatku, satu-satunya dan Tuhanku, saat itu juga Tuhan ada di dalam kita. Amin. Betul ya? Jadi Tuhan tidak nempel. Meskipun ada guncangan, Tuhan tetap ada. Itu another point. Tuhan adalah hal esensi. Tuhan bukan aksesoris. Slide berikutnya. Dan tadi saya ceritakan kenapa Tuhan adalah bukan aksesoris, karena Tuhan itu ternyata ada di mana? Ada di dalam. Apakah itu kata Edward? Bukan. Silakan terus, ada dua ayat yang saya mau tunjukkan di sini. Di dalam Galatia 2 ayat yang 20 dikatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya garis bawahi kata yang hidup di dalam aku, Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Bahkan di Kolose 1 ayatnya yang ke-27 dikatakan demikian. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Berikutnya ada bahasa Inggrisnya. Ya. Dalam Kolose yang 1 ayat 27, mungkin kata-kata Kristus ada di tengah-tengah kamu mungkin tidak terlalu jelas ya. Tetapi kalau saya lihat bahasa Inggrisnya, itu dikatakan begini, Christ in you. Jadi Kristus ada di tengah-tengah kamu itu dalam bahasa aslinya sebenarnya terjemahannya adalah Christ in you. Artinya Tuhan di dalam kita. Sekali lagi, Tuhan bukan di samping kita, bukan di depan kita, bukan di belakang kita, di dalam kita. Ada di dalam kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, untuk kita semuanya, pagi hari ini. Kalau Tuhan ada di dalam kita, sudahkah kita hari ini juga menyiapkan hati, tempat yang baik untuk Tuhan? Pernahkah kita kepikir kalau Tuhan yang ada di dalam kita itu, kita sudah menyiapkan hatinya, hati kita. Kenapa? Saya bayangkan begini, kalau tiba-tiba Pak Jokowi telepon Cilinda, pas Pampres telepon Cilinda, nanti kebaktian besok aku mau datang mau ngopi. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Bapak Ibu,
Cilinda pasti ini ruangan ada yang dicat, terus udah gitu pas pampresnya datang pasti siap-siap segala macam, ya toh pasti segala macam disiapin, mungkin mau ngopi, mungkin kopinya, airnya, dapurnya Cilinda pasti didatangi pas pampres, disterilkan semuanya, ini dalam jarak mungkin 100-200 meter semuanya disterilkan, tetangga-tetangga dimasukin sama pas pampres, ya. Karena apa? Karena presiden mau datang ke sini. Bapak Ibu, sebegitu hebohnya kalau presiden mau datang ke sini, itu kita akan berupaya setengah mati supaya kita bersiap-siap. Kalau Tuhan yang sekarang ada di dalam kita, sudahkah kita bersiap-siap? Sudahkah kita membersihkan hati kita? Sudahkah kita mempersiapkan tempat yang layak buat Tuhan yang mau ada di dalam hati kita? Atau kita merasa, saya nggak percaya Tuhan ada di dalam kita. Firman Tuhan katakan tadi, Christ in you, bukan di samping kita loh, di dalam kita. Christ in you. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sudah tidak lagi mau bermain-main. Tuhan ada di dalam kita. Jangan sia-siakan kesempatan Tuhan ada di dalam kita. Kita ada hidup di zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia. Tuhan itu sudah ada di dalam kita. Luar biasa. Slide berikutnya. Bapak Ibu, jadi sekali lagi, selain Tuhan di dalam kita juga ada berikutnya, bahwa kasih Tuhan itu tidak terpisahkan Bapak Ibu. Sangat tidak terpisahkan. Bukan kata saya, kata Alkitab, kata firman Tuhan. Dikatakan di Roma 8 ayatnya yang ke-35, ini ayat terkenal ya, dikatakan nih demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Ayat berikutnya yang 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Luar biasa. Yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, tidak ada yang dapat memisahkan kita semuanya dari kasih Kristus. Dan saya hari ini bersaksi mau cerita seperti itu. Kasih setia Tuhan tidak pernah lepas. Mau saya ngelewatin segala macam pencobaan ataupun rintangan atau opiok-opiok, tetap saja yang namanya Tuhan sampai hari ini masih menyertai. 3 hari yang lalu sebelum saya nyampe ke sini, saya dinyatakan kemungkinan demam berdarah. Saya dari tadi itu masih makan obat dan ini masih nggak enak ngomong sebenarnya. Tetapi saya berdoa sama Tuhan, saya bilang Tuhan, saya ini mau bersaksi mengenai Engkau, jadi saya pasti tahu Tuhan akan menyertai saya. Saya berangkat aja pokoknya ke Surabaya. Hari kemarin pagi-pagi saya dinyatakan saya tidak ada demam berdarah. Ternyata bukan demam berdarah, cuma viral infection katanya. Tapi my point adalah sampai hari ini penyertaan Tuhan itu nggak habis-habis. Obatnya Fani pada waktu tadi saya ceritakan tahun 2019 bulan Februari. Itu waktu dibutuhkan oleh Fani baru dilegalisirkan, baru ditemukan dan legalize untuk boleh dijual. Itu Oktober tahun sebelumnya. Tahun berikutnya dia ganti obat lagi di bulan Oktober. Baru obatnya itu dilegalize baru bulan Juninya. Obat lagi yang ketiga. Sama lagi kira-kira ceritanya seperti itu. Terus kejadiannya seperti itu. Jadi meskipun ada guncangan, meskipun ada problem, ada mujizat Tuhan yang menyertai kami terus. Pertanyaannya sekarang, kok bisa? Ya bisa, kenapa? Ya karena Tuhan di dalam kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus. Mau bahaya, mau pedang, mau penguasa di udara atau penguasa yang sekarang, bahkan dikatakan penguasa yang akan datang, tidak akan bisa memisahkan kasih Kristus kepada kita. Makanya pada hari ini meskipun saya berdoa sama Tuhan kalau boleh tidak, tetapi kalau Tuhan tidak mau sembuhkan Fani, saya bilang haleluya puji Tuhan. Tuhan mau sembuhkan, saya juga bilang haleluya puji Tuhan. Buat saya nggak ada masalah. Mau Tuhan sembuhkan, mau Tuhan tidak sembuhkan, buat saya nggak ada masalah. Kenapa? Karena Tuhan baik. Karena kasihnya itu sempurna, penyertaannya sempurna. Jadi nggak perlu saya punya problem. Kalau memang Tuhan bilang waktunya cukup, ya sudah. Saya yakin Tuhan seperti dari kehidupan saya sebelumnya,
Dan seperti kayak kehidupan Yusuf, pasti kami diberikan jalan keluar. Apa yang disebutkan Tuhan dalam firman Tuhan? Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Betul? Biasa. Dan tidak melebihi kekuatanmu. Ada ayat berikutnya, ini yang suka kita lupa. Dan kalaupun kau dicobai, apa kata berikutnya? Tuhan adalah setia dan adil. Engkau akan diberikan jalan keluar. Bapak Ibu, kadang-kadang kita kalau ketemu sama sesuatu pencobaan, ketemu satu problem, kita cuma lihat problemnya, kita cuma lihat pencobaannya, kita cuma lihat rintangannya. Lupa bahwa yang namanya pencobaan dan pertolongan Tuhan satu paket. Jalan keluarnya Tuhan dengan pencobaan itu satu paket, datangnya bareng-bareng. Karena kita fokus sama problemnya, lupa ngelihat jalan keluarnya. Makanya kita harus terus ingat sama Tuhan, kita harus terus baca firman Tuhan, kita masih harus terus dengarkan khotbah, kita masih harus terus mendiskusikan firman supaya apa? Supaya kita itu enggak fokus cuma sama masalah, supaya kita bisa melihat jalan keluar dari Tuhan. Dan itu yang kami kerjakan. Sampai hari ini, baru saja kira-kira 3 minggu yang lalu, Fani dikatakan ada penyebaran lagi di kepalanya. Ya sudah, kami cuma bersyukur sama Tuhan, sampai hari ini saya masih bisa hidup dengan istri saya, anak-anak kami semuanya juga masih baik-baik saja. Artinya dalam tanda kutip baik-baik saja semuanya karena penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi meskipun menurut secara medis obatnya sudah terakhir, sudah tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan dia sampai sekarang, ada obat-obatan trial yang lain-lain, kami serahkan itu semuanya sama Tuhan. Kenapa? Karena kami percaya, tadi saya bilang, mau Tuhan sembuhkan, pasti nanti ada obat lagi yang baik. Kalau mau Tuhan tidak sembuhkan, saya bilang juga puji Tuhan. Karena seperti istri saya selalu bilang, buat dia mati adalah keuntungan. Kalaupun harus hidup untuk Yesus. Tapi kalau mati adalah keuntungan. Dia bilang begitu. Itu persis seperti yang Paulus katakan ya. Dan kami imani itu Bapak Ibu. Jadi makanya kami tidak lagi punya kekhawatiran yang berlebihan, nggak punya ketakutan yang berlebihan, karena kasih Tuhan sempurna buat kami. Saya kasih kesimpulan yang terakhir slide-nya, panjang banget ya dari tadi ya. Saya simpulkan Bapak Ibu, yang pertama, pengguncangan itu berguna untuk melepaskan hal non-esensi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan berkali-kali, yang tidak perlu non-esensi diguncang untuk dilepaskan. Nomor 2, Tuhan adalah hal esensi. Dia tidak tergoyangkan. Tuhan kita itu tidak tergoncangkan. Kasih Kristus tetap. Dan Tuhan tidak nempel tetapi ada di dalam. Tuhan bukan cuma sekedar nempel lalu bisa lepas. Tidak, Tuhan di dalam. Nomor 4, melalui kasih karunia kita sudah dan akan dipisahkan oleh dunia. Jadi Bapak Ibu pasti sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah, pasti kita akan dipisahkan sama dunia. Kalau Bapak Ibu selama ini belum merasakan opiok-opiok Tuhan, tunggu tanggal mainnya. Pasti akan diopiok-opiok, pasti. Tidak mungkin anak Tuhan tidak diopiok-opiok. Kenapa? Kita harus dipisahkan oleh dunia. Amin, maaf, dipisahkan dari dunia. Dan yang terakhir, tidak ada suatu pun atau siapapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang salah satu yang selalu menyejukkan hati saya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena berikutnya, saya ambil dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b. Dikatakan demikian, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Luar biasa ya firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu hidup Bapak Ibu. Tidak cuma ada di situ sebagai tulisan. Setelah saya mengalami ini semua saya baru tahu. Ternyata yang namanya firman Tuhan itu hidup. Setiap kali saya baca saya mendapatkan damai sejahtera. Makanya meskipun Fani tadi ada problem ini, problem itu. Anak-anak saya ada problem ini, problem itu. Saya bilang
firman Tuhan, janji Tuhan adalah sedemikian. Saya hanya perlu taat saja. Jadi meskipun diguncang, kami tetap ngambang. Tadi judulnya adalah seperti itu, ngambang atau tenggelam. Kita bisa ngambang, kita bisa ngikut sama Tuhan. Kenapa? Karena kita mau taat, kita mau selalu bersama seperti apa yang Tuhan mau. Dan itu doa kita semuanya supaya kita tiap hari diingatkan untuk terus taat dan mau ngikut sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh Engkau sangat luar biasa. Sekali lagi Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk boleh mendiskusikan firman Tuhan, boleh men-sharingkan firman Tuhan, dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Untuk itu kami bersyukur, kami memuji nama-Mu karena Engkau besar dan Engkau setia Tuhan. Kami yang masih banyak kurang setia Tuhan, maka daripada itu ampuni kami. Dan Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan, menyucikan kami, melayakkan kami, dan Tuhan supaya kami satu persatu dapat terus diingatkan akan firman Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Buat kami berhasil Tuhan dalam hal ini, karena kami tahu itu yang Engkau mau, sehingga kehidupan kami Tuhan akan menjadi suratan terbuka, dan kami perilaku kami akan dilihat oleh orang sehingga nama-Mu akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada